buat pagi hari ini Tuhan. Sebentar Tuhan kami mau menyembah Engkau Raja di atas segala Raja bagi kami Tuhan Yesus yang baik. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, kami mau siapkan jiwa, tubuh, dan roh kami untuk memberikan pujian, penyembahan, dan ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik.
Kenapa Tuhan ingin membawa kami berjalan dari satu kemuliaan-Mu kepada kemuliaan-Mu yang lain, sehingga kami sebagai umat-Mu akan terus mengagumi betapa karya-Mu begitu indah dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa buat kebaikan kasih-Mu yang terus Engkau limpahkan dalam hidup kami. Pagi ini kami rindu mendengarkan sabda-Mu, urapi kami, sehingga lewat pengurapan yang baru dari Tuhan, kami dimampukan memahami, kami dimampukan mengerti, bahkan setiap kami siap menjadi pelaku dari kebenaran firman-Mu, sehingga dunia akan melihat ada Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji, termulialah Tuhan. Dalam nama Yesus, kita yang siap mendengarkan sabda Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, shalom. Ya, puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh memuji, memuliakan, mengagungkan Tuhan. Ini adalah satu keindahan tersendiri bagi orang yang mengenal Tuhan. Janji Tuhan bagi kehidupan anak-anak Tuhan adalah aku akan membuat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Kita adalah kategori orang benar, karena yang membenarkan bukan kita, tapi Tuhan yang membenarkan. Salah satu perbedaan yang Tuhan buat adalah tentang masa depan. Orang dunia seringkali katakan masa depan itu seperti misteri. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, dengan iman kita berkata, masa depanku indah, karena Tuhanku bilang masa depan yang penuh pengharapan. Kita buka di dalam Yeremia 29 ayat 11. Dalam Yeremia 29 ayat 11 kita baca bersama-sama. Yeremia 29 ayat 11. Sekali lagi, bagi orang yang tidak mengenal Tuhan, maka dia akan berkata masa depan itu misteri, karena tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Tapi lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan bagi kita. Bersama-sama kita baca 2-3 ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Luar biasa apa yang Tuhan rancangkan. Bahkan firman ini mengatakan Tuhan tidak pernah merancangkan bagi kita kegagalan, tapi masa depan yang penuh khawatir. Tapi banyak anak-anak Tuhan justru dalam menjalani hidup begitu khawatirnya akan masa depannya, begitu takutnya akan masa depannya, oleh kekhawatiran, oleh ketakutan akan masa depan. Justru banyak yang membuat orang keluar dari apa yang Tuhan tetapkan dalam hidup mereka. Mereka menjalaninya berdasarkan apa yang mereka tahu. Mereka tidak berani bersandar kepada firman. Padahal jelas Tuhan katakan, aku akan memberikan kepadamu masa depan yang penuh pengharapan. Kita tahu berkali-kali Tuhan mengingatkan, kekhawatiran apapun yang kita bangun itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah dalam hidup kita. Makanya Yesus berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Kekhawatiran itu hanya akan membuat mungkin hanya akan menimbulkan kegundah-gulanaan, tidak mengubah apapun. Tapi firman pagi ini mengingatkan, oleh hubungan kita dengan Tuhan, oleh iman kita, maka kita percaya masa depan kita itu ada di tangan Tuhan. Sekali lagi, masa depan kita itu ada di tangan Tuhan. Belajar bersandar kepada Tuhan. Banyak yang kita tidak pahami dalam hidup ini. Banyak orang mungkin akan berkata, aku akan kejar, aku akan belajar habis-habisan, setinggi-tingginya ilmu yang aku dapat. Tapi sekali lagi, belum tentu itu akan menuntun masa depanmu. Ada teman saya dulu ranking 1 SMA Negeri Bestari. Ketika dia bekerja sama saya di Jakarta, IPK-nya saya lihat kaget saya 3, lebih, hampir 3,8 IPK-nya. Hari ini saya ketemu jualan ayam potong ayam di komplek Pemda di Pasar Baru itu. Masa depan nggak ditentukan oleh hal itu.
Masa depanmu ditentukan oleh Tuhan. Bersandar kepada Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita. Manusia selalu menginginkan adalah jalan cepat, jalan pintas. Padahal bukan jalan pintas itu yang Tuhan inginkan. Ikuti saja proses yang Tuhan izinkan dalam hidup. Bukankah seringkali kita naikkan pujian bahwa Tuhan itu akan menuntun kita mengalami dari satu kemuliaan kepada kemuliaannya yang lain. Betapa indahnya kalau berarti dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, berarti ada proses yang Tuhan akan izinkan dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat bagaimana Daud menjalani kehidupan, mungkin banyak orang akan memprediksi ini masa depannya nggak jelas. Kenapa? Dia hanya punya pengalaman menggembalakan 2-3 ekor domba. Abang-abangnya pada saat itu ditempatkan oleh bapaknya itu menjadi tentara. Setiap orang kalau ditanya kira-kira masa depannya mana yang lebih jelas, seorang gembala 2-3 ekor domba atau orang yang sudah menjadi tentara yang mengabdi bagi Raja Saul pada saat itu. Semua orang pasti akan berkata pasti abang-abangnya Daud. Gak mungkin Daud akan melewati karir abang-abangnya. Tapi Daud tetap bersekutu dengan Tuhan. Dunia boleh memprediksi sesuatu yang gak benar, tapi dia tetap mengejar perkenanan Tuhan dalam hidupnya. Makanya di padang penggembalaan dia bukan bersungut-sungut. Dia bukan marah dengan apa yang dilakukan oleh bapaknya. Mungkin bapaknya memperlakukan dia dengan cara tidak adil. Daud tidak pernah bergeming dengan keadaan itu. Yang dia tahu dia kejar perkenanan Tuhan. Makanya di padang penggembalaan pun dia tetap memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Dia nggak pernah iri dengan abang-abangnya. Dia nggak akan dibuat di medsos. Ini berarti perlakuan nggak beda. Nggak ada. Dia ikuti saja proses Tuhan. Dia mempercayai Tuhan dalam hidupnya. Dari satu kemuliaan pada kemuliaan yang lain Tuhan pasti akan angkat. Dan ternyata real apa yang dialami oleh Daud. Dihadapkan kepada pergumulan hebat. Itulah momen ketika Tuhan meletakkan suatu perkara besar. Kalau kita lihat kehidupan Yefta, mungkinkah Yefta akan menjadi seorang pemimpin? Bukankah dia lahir dari perempuan Sunda? Latar belakangnya nggak bagus nih. Latar belakangnya nggak ada yang akan memprediksi anak perempuan Sunda, anak pelacur kok bisa menjadi pemimpin. Nggak mungkin. Apalagi sejak masa kecilnya dia sudah dibuang, anak buangan lagi, sudah anak pelacur, anak buangan. Tapi dia mempercayai Allah dalam hidupnya. Itu semua hanyalah bagian dari proses untuk menuju kepada apa yang Allah janjikan dalam hidupnya. Firman Tuhan mencatat buat kita untuk memberikan kepadamu, berarti bukan kita yang mengejar, tapi Tuhan yang memberikannya kepadamu, kepada hari depan yang penuh pengharapan. Ini perlu dialami oleh anak-anakku. Dunia justru akan lebih indah melihat kondisi kita yang mungkin tidak diperhitungkan oleh orang lain, tapi Tuhan mengangkatmu jauh lebih tinggi jauh daripada prediksi dunia. Itulah momen orang akan memuliakan Tuhan dalam hidup. Melihat kehidupan Daud yang hanya menggembalakan 2-3 ekor domba, kok bisa ya Tuhan tetapkan dia menjadi raja? Kalau kita buat ilustrasinya ke zaman sekarang, mungkin orang yang tadinya kerjanya hanya hal-hal sangat kecil, jabatannya mungkin sangat kecil, tiba-tiba Tuhan angkat mendapatkan sebuah kedudukan tertinggi dalam hidup. Kenapa Tuhan itu menginginkan kita bersandar kepada Dia? Mengapa Tuhan itu menginginkan kita berserah kepada Dia? Mengapa Tuhan itu menginginkan kita mempercayai Dia dalam hidup ini? Sekali lagi yang Tuhan inginkan, ada bagian yang harus kita kerjakan. Alkitab catat supaya kita setia kepada hal yang kecil. Alkitab itu jelas tunjukkan, setia pada perkara kecil maka Tuhan akan berikan perkara yang lebih besar. Maka seperti anak tangga saya katakan, hidup anak-anak Tuhan itu seperti anak tangga. Kamu setia dalam posisi kecil, di bawah sekali. Kemudian Tuhan berikan perkara yang lebih besar, berarti naik satu tangga. Setia lagi pada perkara ini, Tuhan akan berikan perkara yang lebih besar, naik lagi satu tangga. Setia lagi dalam posisi ini, maka Tuhan akan berikan perkara yang lebih besar. Sampai endingnya, maka mata kita akan melihat betapa dahsyat Tuhan yang aku sembah dalam hidup. Itu sebabnya hari ini apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupnya,
Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Saya pernah ketika lagi di Surabaya, saya balik ke Medan hari Jumat. Saya dapat jadwal khotbah itu di Namu Mirik yang gak ada PK-nya. Bahkan mungkin saya akan keluar duit. Kemudian teman saya bilang, Pak, lanjut sajalah sampai hari Minggu. Kalau hari Minggu saya lanjut sampai hari Minggu itu PK-nya gede. Tapi saya bilang enggak. Saya setia kepada perkara yang kecil. Saya sudah terima jadwal di sana. Tidak mungkin saya tinggalkan hal kecil hanya gara-gara tawaran itu. Belajar setia pada perkara kecil. Saya bukan nggak melihat PK yang akan mereka sediakan, bukan. Tapi yang saya lihat adalah Tuhan yang mempekerjakan itu buat saya. Kalau dia bilang itu, ya itu. Belajar setia pada perkara kecil, maka engkau akan melihat hal-hal besar dalam hidup. Mungkin untuk sesaat sepertinya itu sebuah kerugian. Oh sayang kau udah sampai di sini. Emang nggak mudah ngatasinya, tinggal saya telepon saja pendetanya, kamu gantikan saya, selesai masalah. Atau mungkin ratusan pendeta yang bisa saya suruh telepon gantikan saya di sana. Saya PK dia lebih gede dari yang dikasih saya, bisa. Tapi saya nggak lakukan. Karena saya tahu saya harus setia pada perkara yang kecil. Hal kecil itu seringkali Tuhan pakai menjadi tolak ukur untuk menilai kita, untuk mengangkat hidupmu. Tapi seringkali itu yang kita abaikan. Kita menginginkan hal besar, Tuhan tidak percaya pada kita. Kenapa? Dia katakan setia perkara kecil, Tuhan akan berikan perkara yang besar. Tuhan tidak katakan kau harus masuk perkara yang besar dan abaikan hal-hal kecil ini. Apa yang Tuhan taruh dalam diri kita hari ini? Jaga integritasmu, jaga perkataanmu, jaga perbuatanmu. Banyak orang kadang-kadang lupa apa yang kita lakukan. Hidup kita ini hanya untuk menyukakan hati Tuhan. Hidup kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan orang lain. Saya melayani gak pernah mencari pencitraan di hadapan siapapun. Saya gak pernah menginginkan nanti supaya ini senang, yang ini senang. Saya gak pernah berubah untuk menegur si A, si B, si C. Yang saya lakukan, saya hanya mengerjakannya untuk kemudian. Kalau sudah saya sampaikan, maka bagian saya selesai. Bagian saya adalah mengerjakan apa yang Tuhan taruh dalam diri saya. Jaga integritas kehidupan kita. Kemarin di dalam doa saya mengingatkan, kenapa Tuhan itu uji kita? Apakah engkau mencintai Tuhan atau tidak? Itu berdasarkan ketaatan kepada firman, bukan kepada perasaanmu. Perasaan itu bisa naik turun, sama seperti mut-mutan kata orang. Ini namanya dia cinta karena perasaan. Banyak orang cinta akan Tuhan hanya gara-gara dianggapnya aku sudah berkorban, itu cinta. Bukan, firman bilang siapa yang mencintai, maka dia akan mentaati firman. Maka bukan berdasarkan perasaan dan pengorbanan. Korban kita bisa lakukan ketika hati kita lagi senang. Tapi kalau orang yang cinta Tuhan, maka dia akan taat segala perintah dalam hidupnya. Cocok nggak cocok dengan dirinya, dia akan taat. Mengerti nggak mengerti apa yang harus dikerjakan, dia akan taat. Itu namanya taat. Makanya yang menjadi ukuran Tuhan buat adalah ketaatan kita. Maka ketaatanmu itulah cinta kepada Tuhan. Maka firman Tuhan mengingatkan sekali lagi, apapun yang Tuhan izinkan hari ini, jujur dalam hidupmu. Jangan pernah berubah hanya gara-gara keadaan. Jangan pernah berubah hanya karena perkataan orang. Jangan pernah berubah karena provokator orang lain. Tapi ingat, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Seringkali dipakai Tuhan adalah hal-hal kecil untuk menguji kehidupan kita. Daud diuji lewat perkara kecil, menggembalakan 2-3 ekor domba. Ketika diberi perintah sama bapaknya pergi ke medan perang walaupun hanya mengantar makanan, apakah Daud tidak bertanggung jawab terhadap 2-3 ekor domba? Dia bisa saja berkata, tugasku bukan menggembalakan ini, karena hari ini aku mendapat job yang berbeda. Tidak. Tapi Alkitab catat 2-3 ekor domba ini dititipkan sama Daud sama orang lain. Berarti tanggung jawabnya tidak pernah hilang. Maka dia pergi melakukan tugas berikutnya. Setiap perkara kecil, maka Tuhan berikan perkara yang lebih besar. Di tempat itu Tuhan berikan lagi perkara yang lebih besar. Dan itu waktunya bagi dia. Seperti pujian tadi kita
dengarkan, maka Tuhan akan mengangkatnya naik dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Pengurapan Tuhan bukan membuat segala sesuatunya kelihatan hebat. Pengurapan Tuhan seringkali dimulai dari hal kecil dalam diri kita. Ini adalah ujian bagi kita. Ketika Tuhan memanggil kita, itu ujian. Apakah kita akan mengikuti tuntunan Tuhan dalam hidup kita? Sekali lagi Tuhan mengingatkan, setiap perkara kecil, maka Tuhan akan melakukan perkara besar dalam kehidupan kita. Jangan pernah kekhawatiran, ketakutan akan masa depan kita mengizinkan hidup kita melakukan hal-hal yang menyimpang dari kebenaran firman. Tapi pegang apa yang menjadi janji Tuhan. Dalam Yeremia 29 ayat 11 tadi Tuhan mengingatkan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Kadang-kadang kalau saya renungkan firman ini, siapakah saya Tuhan? Sampai Tuhan membuat rancangan yang luar biasa atas hidupku. Tuhan sudah merancangkan masa depan kita. Kita belum pikirkan, Dia sudah pikirkan. Jangan-jangan kita nggak pikirkan. Iskandar ini mungkin nggak pikirkan, nanti kalau aku tanam mau jadi apa, nanti dia nggak pikirkan. Tapi Tuhan pikirkan. Makanya Dia katakan, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hebat rancangan Tuhan. Walaupun banyak anak-anak Tuhan belum melihat kepada rancangan itu, tapi saya teramat percaya, tidak sekalipun Tuhan merancangkan sesuatu yang tidak baik buat hidup anak-anaknya. Bahkan mungkin seringkali saya katakan, saya belajar firman dan saya tidak menemukan satu firman pun ditulis oleh Tuhan untuk membuat kita ataupun mencelakai kita atau membuat kita mengalami keadaan yang tidak baik. Semua firman yang Dia tulis hanya tujuannya demi kebaikan kita, mengangkat hidup kita. Kalau Tuhan suruh lakukan ini, semua sebenarnya adalah kembali muaranya supaya engkau mengalami apa yang Tuhan janjikan dalam hidupmu. Bagi anak-anak Tuhan, bukankah firman Tuhan mengingatkan, aku akan mengangkatmu menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Aku akan mengangkatmu naik dan tidak menjadi turun. Masa depan yang penuh pengharapan, berkali-kali Tuhan ingatkan, orang benar itu hidupnya seperti fajar yang ada di fajar pagi hari yang terus naik hingga rembang tengah hari. Sekalipun di tengahnya mungkin ada pergumulan proses. Beberapa hari yang lalu kita tidak melihat matahari sama sekali. Bahkan medan ini mungkin hampir sama dengan berstagi dinginnya. Tapi apakah matahari itu tidak naik terus? Dia akan terus bergerak walaupun ditutupi oleh keadaan. Itulah hidup anak-anak Tuhan. Mungkin ketika Daud berada di padang penggembalaan, orang berpikir ini masa depannya suram. Tapi Tuhan terus mengangkat dia naik. Itu adalah proses bagian menuju kemuliaan Tuhan dalam hidup. Kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, hamba-Mu selesai menyampaikan kebenaran firman, dan kami mengagumi apa yang menjadi rancangan-Mu dalam hidup kami. Tidak sekalipun Engkau merancangkan yang tidak baik dalam hidup kami. Walaupun kami seringkali tidak menyadari kebaikan-Mu dalam hidup kami, tapi hari ini Engkau mengingatkan bahwa rancangan-Mu adalah membawa kami kepada masa depan yang penuh pengharapan. Kami tahu di dalam Tuhan tidak akan ada kekecewaan, tidak akan ada rasa khawatir, tidak akan ada rasa takut dalam diri kami, sebab ada Roh-Mu yang menuntun kami, yang memberkati kami, yang membuat kami melihat kebesaran-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami. Kau mengurapi anak-anak muda di tempat ini, kiranya oleh uluran tangan dan pengurapan-Mu, hidup mereka akan diubah, hidup mereka akan mengalami janji-Mu, hidup mereka akan senantiasa bersandar kepada kebenaran firman-Mu. Sebab hamba-Mu percaya, ketika kami berpaut kepada kebenaran firman-Mu, maka firman-Mu itulah yang jadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji termulialah Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur berdoa. Amin.